Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lambang. Di konten kali ini kita kebetulan dikirimin oleh Asus nih. Salah satu top tier buildnya mereka yaitu Asus ROG BTF build. Jadi kita dikirimin motherboard, RAM, CPU cooler, casing dan juga GPU yang udah serba ROG BTF yang pastinya. Jadi di build ini juga emang bukan untuk kaum mendang-mending ya, karena emang total harganya yang cukup mengejutkan, yang ada di puluhan juta lah yang pastinya. Di sini juga kita dikirimin part yang pastinya udah rata kanan banget, mulai dari prosesor, motherboard dan juga combo GPU yang pakai RTX 4090 yang pastinya udah siap rata kanan banget deh si build ini. Oke, tanpa panjang lebar lagi langsung aja kita bahas ke part-part yang bakalan kita pakai di build Asus kali ini. Untuk prosesor di sini kita akan memakai prosesor dari Intel Core i9 14900K yang tetap masih menjadi prosesor terkencangnya Intel untuk saat ini. Walaupun sudah keluar juga Intel Core Ultra seriesnya, tapi masih tetap i9 ini masih tetap menjadi pilihan user yang ingin ngedapetin performance yang lebih maksimal dari tim biru. Dengan jumlah core di 24, 8 diantaranya adalah performance core dan juga sisa 16-nya ini adalah efisiensi core dengan jumlah threads-nya ada di 32. Prosesor juga memiliki TDP rating di 253 watt, tapi pada kenyataannya sih bisa up to 300 watt lebih ya ketika kita overclocking juga. Jadi harap-harap bagi kalian yang ingin pakai prosesor ini harus pakai cooler yang mending juga ya pastinya. Nah, selanjutnya untuk motherboard, kita di sini bakalan memakai motherboard dari Asus ROG Maximus Z790 Hero BTF version ya. Motherboard ini menjadi motherboard ROG satu-satunya yang udah support GPU BTF dan yang berwarna hitam. Motherboard ini juga memakai chipset tertingginya Intel ya, yang pastinya di Z790. Jadi udah pasti bisa overclocking si prosesornya. Motherboard ROG ini juga jelas ya, yang pastinya udah full banget dari segi fitur-fiturnya. Sudah support PCIe Gen 5 untuk GPU, lalu untuk NVMe slotnya juga ini ada 5. Salah satunya juga udah support PCIe Gen 5 ya untuk SSD-nya. Lalu untuk Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 7 ready. Power delivery-nya yang pasti udah solid banget dengan konfigurasi VRM 20+1+2 power phase. Dan yang pastinya juga sudah support koneksi BTF dan juga support GPU BTF yang bisa deliver power up to 600 watt sekalipun. Lalu untuk I/O port-nya pun kita di sini udah dikasih berlimpah banget deh yang pastinya. Kita udah dikasih 9 buah slot USB-A, 3 buah slot USB Type-C, 2 diantaranya udah support juga Thunderbolt, ada 2,5 GB Ethernet, HDMI output, reset BIOS dan reset CMOS button, dan juga ada input-output audio 7.1. Nah, selanjutnya untuk RAM di sini saya kebetulan dikirimin juga oleh Clef RAM Crush V yang sudah ROG certified. Jadi RAM ini sudah bisa running di speed 7400 MB transfer per detik, cuman tinggal satu klik aja seperti ngeaktifin XMP seperti biasanya. Di sini juga saya pakai di kapasitas di 32 GB dengan speed XMP normalnya di 7200 MB transfer per detik. Tapi karena kita ini sudah pakai motherboard ROG yang sudah ROG certified juga, jadi kita bisa up lagi speednya ke 7400 MB transfer per detik. Nah, selanjutnya untuk SSD NVMe, di sini saya bakalan memakai SSD yang sudah Gen 5 juga biar selaras juga dengan fitur mobonya yang sudah support. Di sini saya balik lagi memakai SSD dari Apacer, ini adalah AS2280 F4 dengan kapasitas di 1 TB. SSD ini yang pastinya udah kenceng parah banget ya, karena sudah memakai PCIe Gen 5 yang bisa ngedapetin respinnya ini bisa up to 11.500 MB per detik dan juga write speednya bisa up to 9.000 MB per detik. Nah, selanjutnya untuk GPU di sini kita bakalan jelas banget dong, bakalan pakai GPU RTX 4090 dari Asus ROG Strix yang versi BTF-nya ya. Versi BTF ini bedanya ada di bagian power konektornya sih, jadi bisa langsung terhubung ke motherboard langsung untuk power delivery-nya. Tapi harus dengan motherboard yang sudah support BTF power delivery juga yang pastinya ya. Jadi nggak sembarang motherboard bakalan bisa pakai si GPU ini. Nah, GPU ini yang pastinya udah paling mentok kanan banget sih untuk GPU kelas consumer seperti ini yang sudah memiliki VRAM di 24 GB dengan memori GDDR6X. Dan GPU ini juga udah memiliki TDP rating yang cukup tinggi banget di 450 watt, tapi nggak menutup kemungkinan bakalan juga bisa lebih daripada itu apabila misalkan kita mau overclocking lagi GPU-nya. Tapi nggak usah khawatir untuk masalah suhu, di GPU ini jelas banget sih, udah beda banget dari segi desain coolernya yang tebelnya sampai 3,5 slot, yang udah juga ada vapor chambernya. Jadi ketika kita pakai gaming retak kanan pun suhunya masih aman banget, terjaga di bawah 70 derajat Celcius aja. Dan yang pastinya untuk masalah performance sih udah nggak perlu ditanya lagi ya, GPU ini pastinya bisa banget ngejalanin semua games di resolusi 4K dengan settingan yang rata kanan dan masih ngedapetin frame rate yang enak banget. Nah, untuk lebih jelasnya dari segi performance PC yang bakal kita build ini, nanti bakalan kita langsung lihat aja di bagian benchmarknya ya. Lalu selanjutnya untuk CPU cooler di sini juga kita dikirimin oleh Asus salah satu liquid cooler terbarunya mereka yang tapinya saya nggak ada di pasaran Indonesia, yaitu ROG Strix LC3 yang versi LCD-nya. Liquid cooler ini berukuran di 360 mm ya, dan sudah memakai pump dari Asetek yang generasi 7 versi 2
modelnya yang udah paling baru banget. Jadi kalau untuk masalah performance coolingnya sih yang udah pasti dijamin aman banget ya. Untuk liquid cooler yang berukuran 360 mm ini yang pasti untuk ngedinginin 14.900K harusnya masih aman-aman banget ketika kita loadnya di bawah 300 watt, tapi ketika di atas 300 watt harusnya masih bisa handle oleh liquid cooler yang high end seperti ini. Lalu di bagian head pumpnya juga di sini kita udah dikasih LCD IPS display ya, seperti tren liquid cooler saat ini. Kita di sini dikasih ukuran 2,1 inci dengan resolusinya di 480 x 480 pixel dan juga refresh rate-nya ini juga udah di 60 Hz. Nah, selanjutnya kita berpindah lagi ke power supply. Di sini juga berhubung Asus nggak kirimin kita power supply-nya, jadi kita pakai apa aja yang ready ada di studio. Jadi di sini kita bakalan pakai power supply dari FSP Vita GM yang berkapasitas di 1000 watt. Yang pastinya sudah bersertifikasi 80 plus gold dan juga support ATX 3.1 dan juga PCIe 5.1. Power supply ini ya seharusnya udah cukup menarik ya, dari harganya yang sekarang udah mulai bersaing banget dengan kapasitas yang ada di 1000 watt. Kita bisa ngedapetin harga di under 2 juta rupiah. Dan untuk bagian internalnya pun udah full 100% kapasitor dari Jepang. Jadi untuk quality sih ya udah cukup oke banget lah ya pastinya. Dan jangan lupa juga untuk garansinya yang benar-benar panjang banget di 10 tahun. Jadi bakalan aman banget deh untuk misalkan kalian mau pakai power supply ini untuk jangka panjang. Dan yang terakhir kita bakalan ngebahas ke casing. Di sini kita juga dikirimin oleh Asus salah satu casing paling gede dan paling mahalnya dari mereka nih. Ini adalah Asus ROG Hyperion BTF Edition. Casing ini yang luar biasa berat banget ya. Casing kosongnya aja ini ada di 21 kg dan juga ukurannya udah luar biasa gede banget. Jadinya misalkan kalian yang mau pakai casing ini wajib banget punya meja yang gede dan kuat untuk nyimpen casing ini di atas meja. Nah, kalau misalkan kita bicarain secara desain sih ini jelas banget ya, agresif banget dan ROG banget sih casing ini. Dengan aksen-aksen yang full ROG, ada yang aksen RGB juga di bagian depannya dan juga ada RGB juga di wall panel di bagian dalamnya yang pastinya udah ROG banget lah. Nah, di casing ini kita udah bisa support juga up to eATX ya untuk motherboardnya dan juga udah support BTF yang pastinya seperti nama produknya sendiri. Nah, lalu untuk dari segi support fan-nya pun di sini kita udah dikasih 4 buah fan ya, 140 mm pre-install di bagian casing ini. Kita udah dikasih 3 di bagian depan dan ada 1 di bagian belakang untuk exhaust. Di bagian depan ini juga kita bisa pasang radiator up to 420 mm dan juga di bagian atas ini juga kita bisa pasang radiator up to 420 mm juga. Lalu untuk akses casingnya sih ini udah gampang banget karena side panel tempered glassnya ini tinggal dibuka swivel kayak gini aja. Dan di sini juga kita udah dikasih fan dan juga RGB hub. Jadi misalkan kalian yang mau pakai device RGB dan juga fan yang lebih banyak, ini udah aman banget karena di sini udah dikasih hub langsung dari ROG-nya juga. Nah, untuk I/O portnya juga di sini udah luar biasa banyak banget. Kita udah dikasih 4 slot USB Type A yang pastinya udah speednya kenceng banget dan juga ada 2 buah USB Type C dengan tombol LED, ada reset switch dan juga ada power button. Nah, begitu sih untuk part-part yang bakalan kita pakai di build Asus BTF kali ini. Untuk total harganya sih bisa dilihat sendiri aja ya untuk harga barunya yang pastinya sih bukan untuk kaum mendang-mending. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita rakit PC-nya deh.
Oke, alhamdulillah buildnya udah beres. Jadi gimana nih menurut kalian untuk hasil build Asus kali ini? Kalau menurut saya sih ini build udah jelas banget sih, udah bener-bener overkill banget. Karena dengan budget segini kalian bisa ngedapetin build yang spek yang sama, bahkan dengan budget yang lebih rendah apabila kalian nggak pakai part-part dari Asus. Jadi sebetulnya build ini lebih cocok untuk sultan-sultan yang ingin build PC yang bener-bener ROG build aja gitu. Jadi misalkan ingin semua partnya dari Asus, ya otomatis para sultan itu bisa rakit PC yang seperti ini. Tapi ya dengan harga yang mahal ini juga, yang pastinya dia juga masih bisa ngedapetin performance yang oke ya, karena ROG Asus ini nggak main-main juga ya dari segi build quality dan juga kapabilitas overclockingnya juga. Jadi ya walaupun harganya lebih mahal masih bisa dijustifikasi dengan build quality yang bagus. Dan ya lebih cocok juga sih untuk ROG fanboy yang benar-benar suka dengan ROG lineup dan pengen buildnya benar-benar full ROG. Nah kalau bicarain dari segi tampilan sih menurut saya ya ini udah benar-benar ROG banget ya, emang cuman agak kurang di power supply-nya aja karena kita nggak pakai power supply dari ROG sekalian ya. Dari casing yang benar-benar ROG banget dengan motherboard, RAM, cooler, GPU yang benar-benar ROG semuanya, benar-benar clean, benar-benar BTF, nggak ada kabel, nyaris nggak ada kabel sama sekali. Buildnya nggak berantakan walaupun kelihatan buildnya benar-benar full. Walaupun kita pakai casing yang cukup lumayan besar banget ini, bisa buildnya kelihatan full tapi tetap buildnya rapih dan minimalis kabel banget. Kalau untuk experience buildnya pun bisa dibilang cukup simpel dan nggak terlalu susah. Karena untuk penempatan kabel yang ada di belakang, jadinya untuk kabel management pun nggak terlalu ribet dan space bagian belakang pun udah cukup luas. Jadi benar-benar enak banget untuk kita nge-kabel manajemennya. Nah kalau dari secara performance udah jelas banget ya, enak banget. Di gaming rata kanan di 4K juga bisa enak banget ngedapetin frame rate yang lebih daripada 60 fps, bahkan bisa nyampe ratusan fps di game AAA yang nggak terlalu berat. Di Cyberpunk pun walaupun kita ngepakai settingan ultra dengan ray tracing dengan menyalakan DLSS dengan frame generationnya juga, kita masih bisa ngedapetin fps di kisaran 80-90an yang menurut saya itu udah cukup banget. Apalagi di games yang lain selain Cyberpunk dan juga Wukong ya pastinya untuk FPS-nya bakalan aman banget deh. Dan untuk performance coolingnya pun udah jelas cukup aman banget ya. Untuk GPU kita masih ada di kisaran di 60 Celsius rendah, dan juga untuk CPU pun masih kisaran under 70 derajat ketika kita gaming, yang menurut saya ini benar-benar udah aman banget untuk sekelas RTX 4090 yang punya TDP-nya di 450 Watt dan juga i9 yang cukup boros ketika kita gaming pun dia ada di 150 Watt. Nah begitu sih untuk menurut saya di build Asus BTF kali ini. Emang buildnya bukan diperuntukkan untuk kaum mendang-mending ya, yang ini pasti ditujukannya untuk para sultan-sultan. Karena harga
harganya juga yang udah cukup lumayan banget. Nah, menurut kalian gimana nih tentang build PC kali ini? Langsung aja komentar di bawah ya. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah nonton konten kali ini. Semoga kontennya bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi inspirasi buat kalian rakit PC. Apabila kalian ada pertanyaan seputar rakit PC atau nggak ingin rakit PC di channel ini, bisa langsung aja hubungi saya, untuk detail kontaknya ada di deskripsi. Nah, sekian deh untuk konten kali ini, dan terima kasih lagi buat kalian yang udah nonton. Nama saya Lambang, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.